Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan dari token meme yang bernama BONG, teman-teman. Jadi dunia investasi 2025 ini kembali digoncang langkah nekat dari Safety Shot dari perusahaan minuman detox. Shot tiba-tiba banting setir dan masuk ke dunia kripto dengan membeli treasure besar di BONG, sebuah meme coin viral berbasis Solana, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah ini langkah jenius yang bisa membuat saham dari Shot ini menjadi naik, atau ini sekedar perjudian berbahaya, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Shot ini sebelumnya nyaris tidak dikenal di pasar saham, tetapi setelah mengumumkan pivot ke BONG, sahamnya langsung meledak sebesar 144% dalam 6 bulan, teman-teman. Jadi ada narasi Shot X BONG atau dunia saham bergabung dengan dunia kripto. Jadi Shot ini adalah semacam perusahaan yang melantai di bursa saham, melakukan investasi di meme coin yang bernama BONG, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, narasi antara kombinasi saham dan meme coin ini membuat investor retail berbondong-bondong masuk berharap mendapat keuntungan cepat. Namun seperti halnya semua saham dan meme coin, volatilitas ekstrim menjadi resiko utama, teman-teman. Pada bulan Agustus 2025, saham Shot sempat melesat ke 0,7150 lalu jatuh 34% hanya dalam waktu 8 hari, teman-teman. Kemudian kita bicara di sini ada resiko regulasi, teman-teman. Jadi salah satu bayangan besar bagi Shot itu adalah regulasi dari SEC, teman-teman. Jadi jika suatu saat BONG dikategorikan sebagai sekuritas, maka strategi Shot itu bisa hancur total. Investor besar kemungkinan akan enggan masuk, sementara investor retail itu bisa panik jual, teman-teman. Jadi strategi dari Shot ini sebenarnya sederhana, yaitu menggabungkan hype saham yang murah, menggabungkan hype saham murah dengan viralitas meme coin, teman-teman. Jadi teorinya adalah bahwa investor yang percaya pada buy in the dip itu bisa mendorong harga BONG dan harga saham dari Shot sekaligus. Jadi efek bola salju ini bisa menjadi mesin penggerak harga. Tetapi ada sisi gelapnya. Kalau salah satu gagal, misalkan BONG melemah atau Shot tidak bisa eksekusi, maka keduanya bisa runtuh bersamaan, teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong Shot ini ke level, ada beberapa faktor atau katalis yang bisa mendorong Shot ke level yang lebih tinggi, teman-teman. Ini kita bicara saham dari Shot. Jadi pembakaran triliunan token, misalkan developernya memutuskan untuk membakar token BONG ini, maka pembakaran token dalam jumlah triliunan itu bisa membuat lonjakan harga di saham Shot maupun di token BONG, teman-teman. Nah, sekarang dengan adanya informasi kombinasi antara dunia saham dengan meme coin, ini kita akan lihat apa dampaknya terhadap harga BONG pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk harga BONG, teman-teman, ini mengalami koreksi sebesar 1,48%. Jadi Bitcoin mengalami penurunan harga sehingga hampir semua koin mengalami koreksi, teman-teman. Kita lihat di sini untuk BONG turun 1,55% dalam 24 jam, diperdagangkan di angka 0,3527 rupiah, teman-teman. Jadi harganya 0,3 rupiah. Kemudian harga di masa lalu, BONG ini 9 bulan yang lalu sempat menembus harga 0,96, jadi hampir 1 rupiah, tetapi hari ini harganya 0,3 rupiah, teman-teman.
Jadi kalau kita melihat harga hari ini 0,35 rupiah, ini berarti sedang diskon 63% dari harga tertinggi sepanjang masanya. Nah, kemudian pertanyaannya mengapa harga bong ini mengalami penurunan pada hari ini? Kita lihat di sini. Adanya persaingan launchpad ini mengurangi utilitas teman-teman. Jadi pump fund ini mengambil alih posisi bong fund sebagai launchpad meme coin teratas di Solana dengan pangsa pendapatan platform sebesar 62% dan volume perdagangan 55,6% teman-teman. Artinya ini kalau kita lihat bahwa sesama ekosistem Solana teman-teman. Jadi penurunan bong fund ini mengurangi permintaan bong yang sebelumnya mendapatkan keuntungan dari struktur biayanya. Jadi 50% pendapatan digunakan untuk membeli dan membakar bong, namun peralihan ke pump fund itu mengalihkan aliran modal dari ekosistem bong teman-teman. Jadi ini sama-sama launchpad, sama-sama berjalan di dalam ekosistem Solana, tetapi terjadi persaingan keras antara bong fund dengan pump fund teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token bong teman-teman? Jadi seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian token bong, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame bulan, ini bong ini candlenya candle bearish teman-teman. Jadi ini kelihatannya trennya mengalami tren penurunan untuk di time frame bulan. Kemudian kita lihat di time frame minggu, wah ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk ini harap waspada, bahkan saya secara pribadi tidak menyarankan masuk teman-teman, karena kita lihat di sini harga itu berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame mingguan. Kemudian juga terjadi dead cross ini di indikator stokastik di time frame minggu dan belum ada tanda-tanda golden cross. Namun kita akan coba cek di time frame hari teman-teman. Nah, ternyata time frame hari juga sama teman-teman. Jadi pada tanggal 4 Agustus 2025 terjadi dead cross. Ini kalau teman-teman perhatikan, garis merah memotong garis putih ke bawah, artinya EMA 13 memotong EMA 21 ke bawah, dan harga ini juga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman, kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian token bong, maka saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu teman-teman. Jadi jangan lakukan pembelian, karena tren di time frame minggu dan di time frame hari ini trennya masih penurunan dan harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang token bong ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap hati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.